Di Storytelling with Me and Friends. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan hingga penyebaran berita proklamasi. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Namun, keduanya berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan Soekarno dan Hatta sampai kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.30. Setelah mengantar pulang Ibu Fatmawati dan Guntur, rombongan kemudian menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Hal itu disebabkan Maeda telah menyampaikan kepada Subarjo bahwa ia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, terlebih dahulu Soekarno dan Hatta tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka ditemani oleh Laksamana Maeda, Shigeta dan Nishijima, Tomigoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, pada saat itu pula Soekarno dan Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke rumah Laksamana Maeda bersama dengan para tokoh nasionalis. Soekarno dan Hatta hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka untuk berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu, perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang yang merupakan orang kepercayaan Nishimura bersama dengan 3 orang tokoh pemuda, yaitu Sukarni, Mbah Diro, dan BM Dia. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi, lalu ia bertanya kepada Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hatta lalu menambahkan kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menulis Jakarta 17.805 Wakil-Wakil Bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 04.30, naskah proklamasi selesai disusun. Selanjutnya, mereka menuju ke Serapimuka menemui para hadirin yang menunggu. Soekarno memulai membuka pertemuan dengan membacakan naskah proklamasi yang masih merupakan konser. Kemudian, Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Namun, Gubernur mudah menentang keputusan itu dengan alasan sebagian besar yang hadir saat itu adalah kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno tersebut pun disetujui, maka Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan Soekarno tersebut, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disepakati
disepakati. Selanjutnya, timbul persoalan di mana proklamasi akan diselenggarakan. Soekarno pun mengusulkan bahwa lapangan Ikada telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno menganggap lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Oleh karena itu, Bung Karno mengusulkan agar upacara proklamasi dilaksanakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang kemudian disetujui oleh para hadirin. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.00. Sebelum pulang, Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, 10.10 waktu Indonesia Barat, yang dimana saat itu sedang bulan puasa, rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Dr. Muwardi meminta kepada Curai Latif Hendraningrat untuk menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sedangkan Wakil Wali Kota Sudirjo memerintahkan kepada Tuan Wilopo agar mempersiapkan pengeras suara. Tuan Wilopo dan Nyono Pranowo kemudian pergi ke rumah Gunawan, pemilik toko radio Satria di Jalan Salemba Tengah nomor 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Sudirno yang pada waktu itu juga merangkap sebagai sekretaris Soekarno memerintahkan kepada S. Suhut, komandan pengawal rumah Soekarno, untuk menyiapkan tiang bendera. Suhut yang sedari pagi sudah tegang karena tahu akan ada peristiwa besar, dibuat tambah bingung dengan tugas itu. Suhut kemudian dibantu anggotanya yang lain untuk mencari tiang bendera. Anggota lain yang ikut membantu Suhut juga ikutan tegang dan bingung. Tiangnya satu atau dua? Tanya anggota lain yang membantu Suhut kepada Sudiro. Sudiro sempat marah setelah mendengar pernyataan itu. Suhut yang terbawa suasana tegang akhirnya jadi pelupa. Suhut dituntut bekerja cepat pada pagi yang menentukan itu. Acara besar akan dimulai dan agar bisa terlaksana, tiang bendera harus berdiri. Ia melihat bambu panjang yang kemudian dijadikannya tiang bendera. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras. Setelah tiang itu beres, Suhut baru sadar ternyata ada dua tiang besi di sekitar rumah Soekarno. Suhut nampak konyol karena ketegangan jelang mengikuti proklamasi. Bendera yang akan dikibarkan sudah dipersiapkan oleh Nyonya Fatmawati. Yang menjadi fotografer saat peristiwa proklamasi adalah dua kakak beradik bernama Alexius Mendur dan Franz Mendur yang menjadi fotografer peristiwa saat teks proklamasi dibacakan. Keduanya, yang merupakan wartawan Java Bode, sebenarnya tak mendapatkan tugas untuk mengambil foto proklamasi kemerdekaan. Tetapi, naluri jurnalis mereka mengatakan hal yang lain. Bergegas, mereka menuju Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta yang menjadi tempat acara proklamasi kemerdekaan berlangsung. Mereka yakin betul kalau momen itu akan menjadi peristiwa penting bangsa ini. Menjelang pukul 10.00 hari Jumat, para pemimpin bangsa Indonesia telah berdatangan ke Jalan Pegangsaan Timur. Di antara mereka, tampak Tuan A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantara, Samratulani, Ki Hajar Mas Mansur, Tuan Satorno M. Tabrani, Age Prigodipdo, dan sebagainya. Orang yang sudah hadir di rumah Soekarno tersebut pun menjadi was-was. Hal ini disebabkan karena Hatta tak memunculkan batang hidungnya jelang proklamasi pada pukul 10.00. Saat jam menunjukkan pukul 09.30 pagi, Hatta belum muncul di acara yang penting dan genting itu. Hingga pukul 09.50, Bung Hatta belum tampak hadir di tempat itu. Pemuda-pemuda pun tegang dan menekankan Soekarno agar segera memulai acara pembacaan proklamasi tanpa kehadiran Hatta. Namun, Soekarno tak mau membacakan proklamasi tanpa kehadiran Hatta. Soekarno yang sedang tak enak badan tahu Hatta juga letih setelah kejadian penculikan Rengas Dengklok. Proses perumusan naskah proklamasi yang diikutinya pada dini hari di tanggal 17 Agustus 1945 cukup menguras tenaga dan memangkas jam tidur Hatta, membuat Hatta bangun kesiangan. Hatta sendiri baru tidur setelah sembahyang subuh dan bangun kira-kira pukul 08.30 pagi. Hatta yang sedang menunaikan puasa sempat bercukur dan mandi sebelum pergi ke Pegangsaan Timur nomor 56 rumah Soekarno. Pada pukul 10:10 Hatta berangkat dari rumah dan 5 menit sebelum jam 10 Hatta sudah tiba di rumah Soekarno dengan berpakaian putih-putih. Sebelum Hatta datang, Soekarno
Soekarno sedang tidak enak badan di kamarnya. Saat itu, tak ada yang berani mengganggu Soekarno, kecuali ada hal penting. Setelah Hatta datang, barulah Soekarno berpakaian. Setelah semuanya siap, Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada barisan pemuda dan mereka pun berdiri tegak dan dengan sikap sempurna. Selanjutnya, Latif mempersilahkan kepada Soekarno dan Hatta. Soekarno kemudian mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi dibacakan, dengan suara mantap, Ir Soekarno mengucapkan pidato singkat. Setelah itu, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan SK Trimurti. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Sudirjo dan DR Muwardi. Sekitar jam 11.00, upacara pun selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman ingat bahwa lokasi proklamasi diubah? Pergantian lokasi ini rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan, sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan ini ditolak, lalu Muhammad Hatta memberikan amanat singkat. Dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, berita yang sudah meluas di seluruh Jakarta kemudian disebarkan di seluruh Indonesia. Pagi hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor berita Damai, Wadain B. Segera ia memerintahkan FUS untuk menyiarkan 3 kali berturut-turut, baru 2 kali menyiarkan berita itu. Masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah-marah orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan. Namun, Waidan memerintahkan kepada FUS untuk terus menyiarkannya. Bahkan berita itu kemudian diulang setiap setengah jam sampai pukul 16 saat siaran radio itu berhenti. Akibatnya, puncak pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita itu. Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945, pemancaran itu disegel dan pegawainya dilarang masuk. Penyegelan terhadap pemancar radio Damai tidak menyurutkan para tokoh pemuda untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Para tokoh pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknis radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar radio mereka ambil bagian demi bagian dari kantor berita Damai, kemudian dibawa ke Jalan Menteng 31 sehingga tercipta pemancar baru di tempat itu. Dari sinilah seterusnya berita proklamasi disiarkan. Berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan surat selebaran hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti surat kabar Socara Asia di Surabaya dan harian Jahaja di Bandung. 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paduka Pakualam VIII mengucapkan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sekaligus pernyataan dukungannya atas berdirinya Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan dekret yang dinamakan Amanat 5 September 1945. Amanat tersebut menekankan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman yang menyatu dengan Indonesia adalah daerah istimewa dengan pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap pemerintah tertinggi Indonesia.
Pada 19 September 1945 terjadi rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat ini dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam kemudian pada aksi di Jalan Menteng Tegasari. Tujuan pengarahan masa ini adalah agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan mereka untuk menegaskan bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu di lapangan Ikada telah berlimpah ruah massa dengan membawa berbagai senjata tajam. Tampak pula pasukan Jepang dengan bayonet terhunus di samping tantannya. Mobil presiden dan wakil sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh komandan penjaga. Setelah terjadi pembicaraan sebentar, kemudian diperbolehkan melanjutkan perjalanan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno langsung menuju ke panggung dan berpidato singkat. Beliau meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia dengan kebijaksanaannya, dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Kemudian masa diperintahkan bubar dengan tenang. Rapat raksasa yang berlangsung hanya sekitar 5 menit pun bubar. Walaupun demikian, rapat ini telah berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia 1 bulan dengan rakyat. Reaksi di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi melalui serangkaian perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun perundingan. Para pemimpin beberapa karesidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Para pemuda tidak mau ketinggalan berusaha merebut senjata dan gedung-gedung vital. Di Surabaya, selama bulan September 1945, terjadi perebutan senjata di gedung Museum Don Bosco, perebutan markas pertahanan Jawa, perebutan pangkalan angkatan laut, ujung dan markas-markas Jepang lainnya, serta perebutan